Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetap semangat ya untuk yang menjalankan ibadah puasa. Walaupun pagi-pagi mungkin masih ada ngantuk-ngantuknya ini Pak Dek. Yeah. Iya. Iya, untuk kita hari ini agenda 3 di hadapan kita telah hadir bersama Bapak yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA. Biasanya kita di BPSDM memanggil nama kesayangan Pak D. Udah biasa dengan memanggil Pak D. Jadi bisa juga pesertanya biar lebih akrab memanggilnya Pak D. Iya. Lanjut untuk selanjutnya untuk Pak D, kami silahkan. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Ibu Evaluator, Ibu Evi. Ya. Terima kasih banyak. Kita memulai pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bertemu di Alhamdulillah sudah di agenda 3. Sehat-sehat semuanya, tetap 9 gitu ya. Nah, sehingga yang memang harapan kita ya, permohonan kita kepada Yang Maha Kuasa ini kita diberikan kesehatan ya, sehingga proses pembelajaran latsar yang adik-adik tunggu-tunggu ini bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Amin. Dan adik-adik dari awal hingga akhir nanti, hingga insya Allah lulus selalu didampingi oleh evaluator, dalam hal ini Ibu Evi. Jadi ada segala sesuatunya kontak sama Bu Evi. Oke, kita masuk ke agenda 3 ya. Agenda 1, agenda 2, agenda 3. Ya. Dan adik-adik sudah hafal mati gitu ya dengan agenda ini gitu ya. Tiap hari disebut-sebut agenda 1, agenda 2, agenda 3. Mulai dari MUUC ya. MUUC itu belajar sendiri, ujian sendiri gitu ya. Seolah-olah kita tidak terperhatikan gitu ya. Ya, akhirnya bisa juga gitu ya, mau tidak mau gitu ya. Apa yang adik-adik alami itu juga dialami oleh Bapak, oleh saya gitu ya. Ya, ketika saya mau memfasilitasi adik-adik, saya juga ikut workshopnya. Ya, MOOC juga, kemudian diuji juga gitu ya. Ya sama gitu ya. Jadi di room ini sebetulnya kita sharing kok ya. Adik-adik datang di room ini sudah punya isi gitu ya. Bukan kosong, sudah punya isi, tinggal berbagi dengan teman-teman mana yang sudah dan mana yang belum kita tahu. Karena dari background-nya adik-adik rekrutmen CPNS ini adalah sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Melalui tahapan-tahapan yang sangat rumit gitu ya. Orang pintar banyak, tapi sabar menghadapi proses by proses ya, itu yang membuat adik-adik di room ini. Oke. Oke, kalau gitu pagi hari ini saya kenalan dulu ya. Kalau nama kan sudah ada di jadwal ya. Saya dari BPSDM. Ini langsung aja karena waktunya singkat ya. Kalau Bu Yogi dari mana? Selamat pagi Pak, saya dari Tolani Pak. Dinasnya di? Dinasnya di Puskesmas Terue. Puskesmas? Puskesmas Terue Pak. Terue. Ya. Terue itu kesananya Sausu ya? Kalau dari Palu sebelum Pak. Sebelum Sausu baru Terue. Terue dulu. Oke, ya. Makasih. Bu Nurvita? Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya dari Tinomo Selatan Pak.
di tempat mengajar di SMP Negeri 3 Tinombo. Tinombo. Terima kasih. Bu Arruan, gimana panggilannya siapa ini? Arruan Lola. Mute. Suaranya. Ke mute. Ibu Lola, suaranya Bu, dipencet di ujung. Ya, yang itu ada tulisannya mute. Mohon maaf Ya. Pak, laptopnya ini bermasalah. Oh, Selamat pagi Pak. Sudah. pagi. Saya dari Sausu Pak. Saya mengajar di SD Kecil Salubanga. Oh, guru Sausu ya. Iya. Panggilannya siapa? Arruan. Arwan. Iya Pak. Makanya kan agak aneh. Kalau tadi kan Bu Yogi langsung. Oke, silakan lanjut Pak Ismail. Ya Pak, selamat pagi Pak. Saya dari Ampi Babo, SMP Negeri 2 Ampi Babo. Babo, SMP Negeri 2 Tinombo tadi. Oke, makasih Pak Ismail. Lanjut Bu Elizabeth. Selamat pagi Pak, Pagi. saya dari Palasa, saya tugas di SMP Negeri 2 Palasa. Banyak yang guru SMP ya. Oke. Lanjut Bu Vigi. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya dari Sausu, kerjanya di Rumah Sakit Moutong, Pak. Pratama Moutong. Oh, Rumah Sakit Pratama. Terima kasih. Ada rumah sakit lagi ya? Iya Pak, ada. Bulu ya. Ya, Buluye Napoai. Oh, Buluye. Nah, ya itu di mana? Di Moutong, Pak. Itu sudah lain dengan Pratama. Awalnya Pratama, cuma sekarang sudah berganti nama jadi Buluye Napoai Moutong karena sudah naik. Oh, iya. Makanya saya pikir ada dua ini rumah sakit di sana. Iya Pak. Oke. Ya, Mbak makasih. Alam, silakan. Dari mana? Makasih Pak. Tempat tugas di SMP Karya Mandiri, Kecamatan Ongkamalino. Daerah mana Pak? Tempat tugasnya di SMP Karya Mandiri, Kecamatan Ongkamalino. Oh, Ongkamalino. Oke. Iya, Pak. Lanjut ke Ibu Hijrah. Assalamualaikum Pak. Asal saya dari Kolaka, tempat tugas di Puskesmas Sumbersari, Sumbersari. Parigi Selatan. Yang terakhir, Bu Nimade. Selamat pagi Pak. Asal saya dari Desa Tulair, tempat tugas SD Negeri 1 Tuladenggi Pak, Kecamatan Moutong. Jadi kalau yang bertugas dekat-dekat Parigi masih kota ya. Kalau yang di ujung sana dekat Gorontalo, belanjanya ke Gorontalo saja daripada ke Parigi. Lebih dekat ke Gorontalo. Ya, oke, terima kasih atas perkenalannya. Kita lanjut lagi ke agenda 3 ya. Ini ke agenda 3 adalah kedudukan dan peran ASN. Yang di dalamnya ada manajemen ASN dan smart ASN. Jadi ada dua hal yang kita dalami, tapi alurnya ya sama saja dengan agenda 1 dan 2. Nah, penekanannya adalah sebuah nilai-nilai. Oke, jadi dari manajemen ASN dan smart ASN. Apa yang diharapkan dari calon pegawai negeri sipil ini dengan agenda 3? Dan adik-adik juga agenda 3 ini ada dua hal ya, keterkaitan agenda 3 dengan judul aktualisasi adik-adik. Ketika adik-adik ditanya kenapa muncul judul ini gitu ya, kenapa muncul judul ini yang diaktualisasinya adik-adik nanti, maka adik-adik menjawab dua hal. Yang pertama adalah berdasarkan analisis isu di agenda 1.
Berdasarkan identifikasi isu, kita analisis yang terpilih adalah judul ini. Ini yang terpilih Bapak atau Ibu ya yang menguji. Kemudian keterkaitan antara judul keterkaitannya dengan agenda 3 adalah apakah judul kita ini terkait dengan manajemen ASN, Smart ASN atau kedua-duanya. Ya, misalnya saya memilih judul aktualisasi penerapan sistem kepegawaian misalnya. Ya, kalau menurut adik-adik sangat erat nggak kalau dikaitkan dengan agenda kedudukan dan peran ASN terkait dengan mana? Manajemen ASN, Smart ASN atau keduanya? Coba. Kalau judulnya sistem ya, penerapan sistem kepegawaian, membuat sistem. Ya, jadi terkait dengan mana itu? Coba dicoba tidak mengapa dicoba tidak mengapa gitu ya. Mengapa tidak dicoba? Kalau salah enggak dihukum juga. Kan kita berbagi tadi saya bilang kita semua punya isi, punya pengalaman, punya pengetahuan. Ya. Bapak pengetahuannya cuma 1, tapi kalau di sini kan bersepuluh. Jadi pengetahuannya jadi 10. Ya, silakan. Siapa yang mencoba untuk berkomentar? Ada hubungannya nggak dengan manajemen ASN? Judul yang tadi itu penerapan sistem kepegawaian misalnya. Ya, Pak Alam, ada nggak hubungannya dengan manajemen ASN? Kalau saya sendiri ada hubungan antara kedua-duanya tentang sistem penerapan kepegawaian. Yang mana di dalam kepegawaian itu kan ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh ASN itu sendiri. Dan di dalam penerapannya itu biasanya menggunakan beberapa aplikasi. Nah, kaitannya ini dengan Smart ASN. Mungkin itu komentar dari saya, Pak. Ya seperti itu adik-adik ya. Kalau misalnya adik-adik punya judul aktualisasi, punya alasan. Baik dari sisi analisis isu maupun dari sisi kedudukan dan peran. Ada dasarnya kita ya, untuk memunculkan sebuah judul aktualisasi. Yaitu pertanyaan pertama itu ya. Oke. Gitu. Ada yang menambahkan jadi bukan hanya manajemen dengan Smart ASN saja, tapi kita punya penjelasan seperti yang Pak Alam tadi, kurang lebih seperti itu. Nanti adik-adik bisa menambahkan lagi. Oke. Sebetulnya keterkaitan antara agenda 3 dengan pengelolaan yang ada di organisasinya kita, di sekolah kita, di puskesmasnya kita itu sangat erat kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Di manajemen ASN itu ada yang namanya kode etik ASN ya. Kode etik itulah yang menjadi dasar adik-adik nanti di literatur di laporan nanti ya. Di bab 2 kalau diaktualisasi nanti di bab 2 adik-adik kan menulis tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya itu ada nilai-nilai dasar ASN, kemudian kedudukan dan peran ASN. Nah, di situnya ada cantumkan kode etik ASN itu apa, kemudian Smart ASN itu apa. Ya, ada yang lain yang menambahkan? Hampir seperti itu ya, hampir seperti Pak Alam ya, jawabannya ya. Ya, tapi mungkin ada yang memberikan penjelasan yang lain selain Pak Alam. Silakan. Siapa yang bersedia? Ya, keterkaitan antara kedudukan dan peran dengan kegiatan aktualisasi. Dalam hal ini judul. Oke, kalau nggak ada, saya
Oh, saya belum buka. Saya buka. Ya, saya menyinggung sedikit dasar hukum, dasar kebijakan latsar CPNS. Biasa adik-adik kalau di penulisan gitu ya, di aktualisasi itu di pendahuluan, biasanya pada alinea pertama latar belakang itu dasar hukum ya, kenapa latsar ini ada gitu ya. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Nah, ini keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 ini tentang penyelenggaraan yang terbaru ya. Adik-adik kalau menulis dasar hukum ini yang terbaru tentang penyelenggaraan latsar. Kalau yang nomor 14 ini adalah kurikulum latsar. Kan biasa di alinea pertama itu ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2014 menegaskan bahwa ini satu alinea biasanya diawali dengan dasar hukum. Oke, kita ke agenda 3 ya. Jadi agenda 1 ya, agenda adalah kesiapsiagaan bela negara, analisis isu kontemporer, wawasan kebangsaan. Agenda 1 menjelaskan kepada adik-adik bagaimana kita itu peka, hati kita itu peka terhadap lingkungan di sekitarnya berdasarkan pandangan kita terhadap bangsa ini gitu ya. Warga negara ini wajib membela negara, apalagi seorang ASN. Ya, apa peran saya berkontribusi untuk negara. Ya, kepekaan itulah yang diharapkan untuk adik-adik. Jadi adik-adik membuat aktualisasi itu bukan karena latsar, ya, tapi diharapkan karena dari dalam diri adik-adik semuanya. Ya, di dalam diri adik-adik semuanya peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kerja kita, sehingga kita analisis, ketemulah isu di sini ya. Isu, kemudian penyebabnya apa yang menyebabkan permasalahan itu terjadi, kemudian punya gagasan-gagasan dan diturunkan dengan kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatan yang kita buat minimal, jadi lebih dari 3 ya, berarti minimal 4 kegiatan-kegiatan itu. 3 itu minim sekali. Kalau adik-adik di guru, pasti kan ada RPP, ada evaluasi, itu wajib. Pelaksanaan pembelajaran, persiapan dan sebagainya. Ya, ini tadi yang Bapak jelaskan di awal tadi, bahwa isu ini sangat erat kaitannya dengan kedudukan dan peran ASN. Isu ini juga erat kaitannya dengan penyebab isu yang kita analisis berdasarkan metode APKL, USG, dan Fishbone. Ya, kemudian muncullah satu gagasan, kemudian untuk menyembuhkan gagasan-gagasan ini, maka diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan turun menjadi tahapan kegiatan terkaitannya dengan berakhlak. Jadi ini ada tahapan baru
kaitan kalau berakhlak ini kaitannya dengan tahapan kegiatan. Tapi kalau kedudukan dan peran, keterkaitannya dengan judul, dengan kegiatan-kegiatan. Dua ini wilayahnya kedudukan dan peran. Kalau tahapan kegiatan di bawahnya sini ini keterkaitannya dengan berakhlak. Jadi kita sudah satu bingkai, sudah satu pemahaman, adik-adik, satu agenda 1, 2, 3. Yang pertama kita diminta untuk peka terhadap lingkungan kerja kita berdasarkan wawasan kebangsaan, berdasarkan bela negara. Ya, kemudian kita membuat sebuah isu, mengidentifikasi isu, gagasan, dan muncullah kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya dengan manajemen ASN. Itu keterkaitannya antara agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Ini wilayahnya agenda 3. Ini wilayahnya, ini ada tahapan seharusnya ya, tahapan kegiatan. Wilayahnya agenda 2 yang dibingkai, dikemas oleh agenda 1. Jadi kalau kita mengerucut ke laporan nantinya, agenda 1 outputnya adalah analisis isu. Agenda 2 outputnya berakhlak. Agenda 3 outputnya manajemen ASN dan smart ASN. Semua bicara soal nilai-nilai. Ya, karena memang penekanannya di Latsar adalah sikap perilaku. Oke. Kan kita identifikasi isu lagi ya. Bagaimana smart ASN dan bagaimana manajemen ASN. Oke. Saya ingin berdiskusi dengan adik-adik. Nah, tadi sudah ada bayangan bahwa judul itu erat kaitannya dengan agenda 3. Karena saat ini kita berbicara soal agenda 3. Dan adik-adik saya yakin sudah punya ancang-ancang tentang aktualisasi. Dan seharusnya pada saat ini adik-adik sudah konsultasi dengan mentor. Ya, judul apa yang disetujui berdasarkan analisis. Judul apa yang disetujui. Untuk itu saya pengen ya adik-adik bisa memberikan keterkaitan ini semua gitu ya. Adik-adik cerita gitu ya. Ya, rencana saya seperti ini. Nah, kemudian keterkaitan dengan agenda 3 seperti ini gitu ya. Masing-masing memberikan contoh keterkaitannya dengan kedua ini pindah lagi. Keterkaitannya dengan agenda 3. Oke. Ya, kita mulai dari Ibu Yogi dulu ya. Ya, apa yang sudah dipikirkan keterkaitan antara agenda 3 dengan kegiatan-kegiatan di dalam aktualisasi yang akan dipilih ya. Oke. Silakan Bu Yogi ya. Santai saja ya, tidak harus aduh saya apa ya gitu. Yang ada di pikiran kita saja ya, mengalir saja. Silakan Bu Yogi. Terima kasih Pak kesempatannya. Isu yang saya akan angkat untuk aktualisasi nanti adalah meningkatnya kasus penyakit menular di UPTD Puskesmas Terwe. Kemudian gagasannya itu adalah optimalisasi kepatuhan 6 langkah mencuci tangan kepada pengunjung. Jadi dalam mengangkat isu itu keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu berdasarkan tugas dan fungsi saya sebagai perawat terampil Pak. Jadi dalam jabatan perawat terampil itu memiliki tugas dan fungsi ada 10. Salah satunya itu adalah melakukan tindakan promotif terkait dengan PHBS Pak, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi dari tindakan promotif itu saya angkat gagasan isu melakukan penyuluhan tentang mencuci tangan. Jadi dari tindakan penyuluhan mencuci tangan itu diharapkan dapat menurunkan kasus penyakit menular di wilayah Puskesmas Terwe. Oke, terima kasih ya.
Jadi sebetulnya penyakit menular, tapi yang diambil mencuci tangan, ya boleh-boleh aja sih. Cuma nanti dikonekkan mestinya ya. Bagaimana maksud saya kan ini kasus bisa saja lebih mengarah ke ininya Bu Yogi. Penanganannya itu seperti apa sih supaya jadi supaya mereka sadar bahwa dia seorang penyakit yang menular, ya, bagaimana dia membatasi interaksi dengan orang lain, apa pokoknya penanganannya lah. Oh ya, baik Pak. Karena maaf Pak, Gimana Bu Yogi? maaf Pak, ini kan isunya itu meningkatnya kasus penyakit menular di wilayah Puskesmas Terwe. Jadi salah satu menurut saya Pak, salah satu penyebabnya itu adalah kurangnya kesadaran pengunjung dalam mencuci tangan Pak. Jadi begitu pengunjung datang dia langsung ke pendaftaran, jadi tidak ada menjaga kebersihan tangan, karena melalui tangan kan bisa juga sebagai media penularan penyakit Pak. Jadi menurut saya untuk menangani hal tersebut salah satunya adalah untuk kepatuhan atau kesadaran pengunjung dalam melakukan cuci tangan Pak. Oke, nanti kan di apa ada coach nanti ya. Ya yang penting pada saat ini saya bisa memberikan keterkaitan antara agenda dengan lingkungan kerja saya ya. Kalau adik-adik tidak, tapi mestinya sudah mengerucut ke aktualisasi sih karena sudah tinggal 3. Ya silakan Ibu, ya makasih Bu Yogi ya. Silakan Ibu Nurvita. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Sesuai dengan di agenda 1 dan agenda 2, isu yang saya buat itu Pak, di sekolah saya kurangnya pemahaman peserta didik dalam penggunaan etika bermedia sosial. Kemudian gagasannya meningkatkan pemahaman peserta didik dalam penggunaan dalam beretika dalam bermedia sosial. Jadi yang saya lakukan, rencana yang saya lakukan yaitu yang pertama melakukan sosialisasi bagaimana etika dalam menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua, berkonsultasi dengan orang tua terkait dengan penyalahgunaan media sosial ini Pak, bagi anaknya masing-masing untuk diawasi setiap saat agar penggunaan media sosial anaknya itu bisa tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Pak. Kemudian yang ketiga, mengajarkan peserta didik dalam membuat konten yang bernilai positif. Kemudian yang keempat itu kan sudah ada konten positifnya, maka boleh disebarkan di media sosial sehingga akan memberikan dampak yang baik buat pengguna media sosial yang lainnya. Itu yang saya merencanakan Pak. Jadi keterkaitannya dengan Smart ASN itu sudah pasti terkait Pak karena berhubungan dengan media sosial. Terkait dengan Smart ASN, jadi penggunaan teknologi yang digunakan pada saat itu, yaitu dalam hal ini HP. Kemudian sosialisasi juga digunakan, pasti menggunakan laptop atau infocus. Kemudian kalau hubungannya dengan manajemen ASN, di sini berhubungan juga Pak, karena di sini kita dituntut untuk bekerja atau melaksanakan tugas secara profesional. Bagaimana melayani peserta didik yang tadinya masih kurang paham terkait dengan menggunakan media sosial dengan baik. Nah, kita sebagai guru memberikan pemahaman itu Pak melalui sosialisasi dengan konsultasi dengan orang tua tadi Pak. Mungkin begitu Pak. Iya, oke. Jadi keterkaitannya dengan manajemen dan smart ya, dua-duanya. Ya kalau Ibu Yogi tadi kalau ada smartnya mestinya salah satu kegiatannya penyuluhan menggunakan video dan sebagainya ya supaya smartnya dapat gitu ya. Oke, lanjut ke Ibu Vigi. Ya,
Terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk rencana aktualisasi yang saya angkat dari rumah sakit, isunya yaitu kurang optimalnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan. Kemudian untuk rencananya strategi saya itu literasi dan sosialisasi kepada ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan, Pak. Sesuai dengan peran dan tugas fungsi bidan di rumah sakit, kemudian sesuai dengan kode etik ASN di rumah sakit, yaitu memberikan pelayanan, kemudian menjaga nama baik rumah sakit, kemudian memberikan memberikan pelayanan yang maksimal seperti itu. Kemudian kalau dihubungkan rencana-rencana yang saya lakukan itu melakukan sosialisasi kepada ibu hamil di PoliKIA Pak ya, itu melalui leaflet, banner, kemudian membuat video-video, kemudian disosialisasikan kepada ibu hamil, bukan hanya kepada ibu hamilnya, tetapi juga kepada keluarga yang mendampingi, karena dukungan dari keluarga itu juga sangat membantu ibu hamilnya. Kemudian kalau dihubungkan dengan agenda 3 ini, itu berhubungan dengan manajemen ASN dan juga smart ASN, karena kalau untuk itu kita selama melakukannya ada kode etik ASN yang perlu kita lakukan. Kemudian dari video-video yang saya buat nantinya itu akan berkaitan dengan smart ASN seperti itu. Oke. Jadi kalau di rumah sakit ya di ruang tunggu itu ya, pada saat aktualisasi pada hari apa ditayangkan gitu ya. Ada jadwal-jadwalnya nanti. Terima kasih. Kayaknya sudah bagus-bagus deh ya. Laporannya kayaknya sudah selesai nih. Ya, dari teman-teman yang penjelasannya ini udah bayangannya udah mantap. Bu Hijrah, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi isu yang nantinya yang akan saya angkat yaitu tingginya kasus dengan celah bibir dan langit-langit di Kabupaten Parigi Motong. Gagasan dari pemecahan isu tersebut yang juga menjadi judul saya, yaitu peningkatan derajat kesehatan pada pasien dengan celah bibir dan langit-langit melalui kegiatan bakti sosial operasi celah bibir dan langit-langit. Jadi nanti kegiatannya ini Pak luas karena mencakup instansi saya dan Kabupaten Parigi Motong. Jadi sesuai dengan agenda 3 tentang peran dan kedudukan ASN, yaitu untuk berkontribusi untuk negara. Yang insya Allah kegiatan saya ini banyak berkontribusi untuk masyarakat Parigi Motong. Juga berkaitan dengan manajemen ASN itu sendiri dan smart ASN terlihat dari beberapa kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama mendatangkan dokter gigi spesialis bedah mulut di Parigi Motong karena kami belum memiliki di sini. Kemudian kegiatan selanjutnya sosialisasi tentang kegiatan ini melalui sosial media, melalui persuratan ke camat-camat se-Parigi Motong. Kemudian akan melakukan juga penyuluhan tentang celah bibir dan langit-langit kepada masyarakat melalui beberapa media ya, salah satunya itu video dan itu menunjukkan smart ASN seperti itu. Di rumah sakit Ibu? Saya di Puskesmas Pak. Puskesmas. Saya Puskesmas Sumber, cuman kegiatannya lingkupnya besar, jadi ini banyak kerjasama dengan rumah sakit, dengan pemerintah daerah. Iya. Jadi menyambung dari Ibu Hijrah ini, jadi skupnya kita itu tidak terbatas ke tupoksi kita. Boleh misalnya seorang guru matematika, misalnya ini saya beratkan guru, boleh ambil matematika, boleh ambil organisasi. Jadi, kalau Ibu Hijrah ini ambil organisasi, skupnya organisasi. Jadi kemanfaatannya itulah yang dinilai juga gitu. Bobotnya besar Bapak Ibu ya. Adik-adik 20%. Ya, kemanfaatan terhadap
pasien, bukan hanya pasien puskesmas ya. Kalau rumah sakit kan skup organisasi nanti kabupaten. Kalau Ibu Yogi tadi ya skupnya ke puskesmas misalnya sekecamatan itu. Oke. Selanjut ke Ibu Arwan. Oke Pak, terima kasih. Isu yang saya angkat Pak, ketika saya mengamati di tempat tugas saya di SD Kecil Salubanga, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa Pak. Rendahnya motivasi belajar siswa pada SD Kecil Salubanga. Gagasan kreatif yang saya ambil yaitu sekaligus sebagai judul meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 SD Kecil Salubanga dengan penerapan metode kontekstual dan ice break. Berdasarkan tugas saya Pak, yang saya akan lakukan yang pertama yaitu persiapan dengan membuat RPP. Yang kedua, melaksanakan kegiatan mengajar dengan menggunakan metode kontekstual yang disertai dan dengan ice break. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi atau ulangan harian. Dan yang keempat, melakukan pengawasan terhadap ujian semester. Keterkaitannya dengan manajemen dan smart yaitu Pak, sebagai seorang guru, tugas kita harus dilakukan sesuai dengan kode etik. Sehingga di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab itu dapat dilakukan dengan melihat perubahan ke depan. Seperti di tempat tugas saya Pak, karena murid saya sangat kecil, oleh karena kondisi di tempat tugas yang tidak memungkinkan, sehingga banyak siswa saya Pak yang sebenarnya lalu banyak siswa, tapi sekarang Pak karena kondisi dan situasi yang terjadi di tempat tugas, sehingga saat ini murid saya Pak cuma 3 orang. Kelas 3 itu? Kalau kelas 3 cuma 2 Pak, kelas 2 cuma 1. Sebenarnya Pak saya mengajar di kelas 6 lalu. Cuma karena lantaran sekarang ini sudah ujian, karena murid-murid yang ada di Salubanga itu, satu sekolah itu Pak, cuma 7 orang. Oke Pak, itu saja. Terima kasih Kalau Pak. Ya, menurut saran saya sih bagaimana membuat satu kegiatan yang mengakomodasi 7 orang itu. Oh iya Pak. Menurut saya sih. Karena kalau cuma 3, 2, aduh terlalu sedikit. Ya misalnya apa tadi? Motivasi siswa, rendahnya motivasi belajar siswa ya. Iya Pak. Ya. Nah, nanti perlakuannya beda dikasih kelas-kelas begitu tapi ditangani semua. Kan 7 orang saja. Jadi kegiatannya malah enak, Ibu luas. Kalau kelas ini apa kegiatannya? Kegiatannya jadi banyak. Oh iya Pak. Gitu, kegiatan belajar kelas 2. Tapi materinya apa gitu ya. Saya pikir tadi siswanya banyak, jadi sebaiknya mengerucut minat tentang matematika, rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran matematika ketika siswanya itu banyak. Tapi kalau ini siswanya sedikit ya kasuistik. Ketika menghadapi kelas 2 apa metodenya yang Ibu sebutkan tadi, ya yang kelas di atas mungkin dibagilah kelas 1, 2, 3, yang kedua kelas 4, 5, 6 dengan saya pikir dengan COVID ini mereka banyak sekali ketinggalan jauh gitu ya dengan pembelajaran. Ibu memberikan pembelajaran dasar yang di bawah KKM gitu. Pilih juga materi apa. Di kelas 2 misalnya materi matematika. Membaca menulis itu saya yakin belum banyak yang lancar, tapi kalau kelas 4, 5, 6 matematika. Ya misalnya. Jadi 2 kegiatannya.
Ya, supaya untuk mengisi 1 bulan itu ada kegiatannya. Kalau teman-teman yang penyuluhan enak tiap hari dia yang penting menyuluh 1-2 orang, ada kegiatannya. Besok menyuluh lagi, lusa nyetelkan video di ruang tunggu. Nah, jadi 1 bulan itu ada kegiatannya penuh di jadwalnya, itu nggak boleh kosong. Oh, iya, Pak. Kalau ibu hanya kelas 2, nanti bingung, ada yang hari-hari kosong untuk apa gitu. Buat media, buat itu tadi, metode tadi itu. Oh iya, Pak. Ya, pokoknya ibulah yang tahu ngatur bagaimana 1 bulan ini kegiatannya. Ini Pak mau bertanya lagi, apakah Pak bisa cuma kelas 2 dengan kelas 3? Kan kalau di atas kelas 4 dengan kelas 5 muridnya tidak ada, terus yang kelas 6 Pak ini sudah ujian Pak. Jadi tinggal 3 orang ini ceritanya. Iya, tinggal 3 orang Pak yang aktif sekarang. Nanti tanyalah sama mentor. Ya mau tidak mau sih. Kecuali ibu mau pindah sekolah, aktualisasinya ke tetangga, sekolah tetangga. Tapi kan kita mau majukan sekolahnya kita, toh. Iya Pak. Sudah boleh sih kalau terpaksa ya boleh. Saja stop. Pakai organisasi stop, kebersihan sekolah, ke lingkungan hijau, ke apa. Iya Pak. Nanti lah minta konsultasi sama mentor. Coach sama mentor ya. Oh iya Pak, iya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, yang jelas keterkaitannya ya manajemen SMART-nya agak susah sih. Daerah Kak, perbatasan Kak. Iya Pak, daerah rawan Pak, di atas. Nggak ada ya, SMART ASN nggak bisa ya. Tidak bisa Pak. Di atas manajemen ASN saja. Tidak ada jaringan Pak. Ya sudah, manajemen saja. Oh iya Bagaimana Pak. supaya anak 3 ini pintar, biar 3 kalau pintar boleh Jo. Iya, lucu juga ya kadang-kadang. Iya Pak. Apa kita bicaranya ideal, ternyata yang ditangani cuma 3. Iya itu Pak, masalah. Oke, lanjut Pak Ismail. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Baik. Adapun isu yang diangkat itu kurangnya minat belajar matematika pada peserta didik di SMP 2 Negeri 2 Ampli Babo. Gagasan kreatif yang saya gunakan itu menggunakan model pembelajaran snowball throwing. Adapun kegiatan-kegiatannya, yang pertama itu perencanaan persiapan aktualisasi, yang kedua membuat perangkat pembelajaran dan angketnya, kemudian yang ketiga membuat bahan ajar dalam bentuk PPT, kemudian yang keempat itu melaksanakan kegiatan aktualisasi. Adapun hubungan antara peran dan kewajiban ASN itu sudah jelas ya. Sebagai seorang guru itu memiliki peran dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan peserta anak didik. Dalam hal ini kan mereka minat belajarnya kurang. Jadi seorang guru itu harus memikirkan cara untuk bagaimana meningkatkan minat belajarnya. Kemudian untuk SMART ASN-nya mungkin bisa dilihat dari penggunaan pada saat mengajar, yaitu menggunakan penayangan PPT melalui LCD proyektor dan mungkin itu saja Pak. Oke, mumpung saya ingat juga, kadang-kadang ingat yang lain ya. Yang pertama soal ini metode gitu ya. Kan kita ini 1 bulan ya, harus ada isinya tiap hari kegiatan. Walaupun misalnya 1 hari untuk guru ngumpulin tugas, itu kegiatan hari ini mengumpulkan tugas, boleh. Ya, yang penting jangan kosong itu kegiatannya. Nah, itu yang pertama. Ada bimbingan saya, dia guru IPA.
yang ditayangkan di pembelajaran itu dia buat media praktikum IPA. Yang ditampilkan, yang ditayangkan, ya action di aktualisasi adalah dua alat sederhana ya, yang diperagakan. Nah, dia membuat media itu melibatkan siswa. Nah, kemudian dia membuat sampai 9 media. Jadi media yang dibuat itu tidak selalu ditampilkan semua di 1 bulan. Jadi caranya dia untuk mengisi kekosongan itu, dia melibatkan siswa untuk membuat media itu. Jadi membuat media ini ada waktu kosong, nah saya mengundang siswa untuk membuat media. Oh ya, ini untuk Ibu Arwan ini boleh membuat media pembelajaran yang sederhana, melibatkan anak-anak. Hari ini membuat misalnya kartun motivasi, besok apa bisa juga seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dibuat, walaupun temanya saya pada saat ini yang saya actionkan di lapangan adalah cuman metode 1 atau 2 metode, tapi yang lainnya saya juga membuat media untuk mendukung itu. Oke, makasih Pak Ismail. Lanjut ke Bu Elizabeth. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Adapun isu yang saya angkat yaitu rendahnya hasil belajar matematika peserta didik di SMP Negeri 2 Palasa. Terus gagasan kreatif untuk mengatasi isu penggunaan media pembelajaran. Salah satunya yaitu picture and picture. Adapun tahapan-tahapan kegiatan yaitu perencanaan, yang kedua pembuatan perangkat, tahapan yang ketiga pembuatan media pembelajaran, yang keempat evaluasi, dan yang berikutnya adalah aktualisasi. Kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN yaitu sebagai guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kita harus melaksanakan dengan profesional dan tetap berpegang teguh pada kode etik dan kode perilaku. Terus untuk Smart ASN-nya yaitu bagaimana mengembangkan media-media pembelajaran agar hasil belajar peserta didik bisa ada peningkatan. Terima kasih Pak. Pelajaran apa tadi Bu? Matematika Pak. Matematika. Kelas 2 Pak. SD. SMP kelas 8 maaf. 8 ya. Ya kalau sudah SMP ini memang kalau dia kan, sedangkan adik-adik di rumah ini anak-anak milenial, jadi dia anak apa ya, anak didik kita anak apa, generasi apa gitu. Kalau adik-adik ini kan milenial ya, kalau bapak kan kolonial, adik-adik milenial gitu. Yang ketika adik-adik lahir sudah dengan IT. Ketika lahir umur 1-2 tahun sudah mengenal IT. Ya, apalagi anak-anak didik kita ya lebih cepat lagi itu kalau soal-soal gitu ya. Oke, makasih Bu Elizabeth ya, dan metode. Oke. Terus pembelajaran juga tidak hanya monoton di kelas ya, Bapak Ibu ya, boleh outdoor di luar ruangan gitu ya, tergantung temanya ya. Kemudian ini saya pernah anak bimbingan saya dia ambil dari puskesmas ya, dia perawat tentang apa ya, anemia kayaknya, anemia. Nah, dia membuat lomba TikTok untuk remaja. Di puskesmas. Dia kan ke desa-desa ya, kalau orang rumah sakit kan nggak harus di rumah sakit. Yang puskesmas itu bisa ekspansi ke desa sesuai dengan tadi itu Bu Yogi tadi ya. Untuk penyakit menular, penyuluhan ke desa, kemudian buat lomba TikTok anak-anak ya, bisa juga ke arah sana gitu. Pokoknya yang berkreasi lah untuk teman-teman lain juga.
Bu Hijrah tadi juga skupnya agak luas, boleh ke arah sana. Ya, skupnya misalnya ada yang remaja gitu, bikin lomba TikTok, ya, dikasih hadiah boleh. Inti kalau Bapak Ibu guru wajib itu ya, nanti murid before and after-nya ya, sebelum dan sesudah, baik penyuluhan maupun Bapak Ibu guru sebelumnya yang bisa matematika cuma 2, yang nilainya KKM, memenuhi KKM ya, tuntas KKM 2. Yang kita kasih kan soal, nanti setelah penggunaan metode kita kasih soal lagi, oh ternyata yang sudah bisa sudah 8 dari 10, berarti peningkatannya sekian. Wajib itu Bapak Ibu guru. Evaluasinya kan itu before and after-nya, ya, sebelum dan sesudah. Penyuluhan juga. Ya. Buat indikator-indikator masing-masing. Oke, terima kasih. Lanjut ke Ibu Nimade. Terima kasih sebelumnya, Pak. Iya. Isu yang saya angkat yaitu rendahnya minat membaca siswa di SD Negeri 1 Tuladenggi. Terus gagasan kreatif yang saya buat yaitu membentuk pojok baca dalam kelas dan mempercantik ruangan pojok baca untuk meningkatkan kembali minat membaca siswa. Terus kegiatan yang saya lakukan yaitu yang pertama yaitu saya melakukan konsultasi kepada kepala sekolah. Yang kedua saya menyusun rancangan pembuatan pojok baca. Terus selanjutnya saya melaksanakan pembuatan pojok baca di kelas dan terakhir membaca bersama di pojok baca dalam kelas bersama siswa. Terus keterkaitan dari isu yang saya ambil tadi dengan manajemen ASN, yaitu menurut fungsi dan tugas saya sebagai seorang guru yaitu memberikan pelayanan kepada siswa yang profesional dan berkualitas, yaitu dengan cara mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan peserta didik. Itu keterkaitan yang pertama menurut saya tentang manajemen ASN. Terus yang kedua keterkaitannya dengan smart ASN, yaitu sebagai seorang guru kita membutuhkan media sosial, Pak, untuk mencari referensi bagaimana caranya kita membuat pojok baca dalam kelas itu supaya terlihat menarik, agar minat siswa itu tumbuh kembali, Pak, untuk melakukan membaca begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi update ya, update terus ya, supaya ya, kan memang permasalahan perpustakaan itu di mana-mana, yang literaturnya yang dulu-dulu gitu ya. Sementara kita sekarang makin jarang ya ke perpustakaan gitu ya. Makin jarang gitu ya. Ya, sehingga karena ini berarti SD ya? Iya, Pak, SD, Pak. Iya, jadi Bu Made yang cari bahan. Iya, Pak. Kecuali kalau tempatnya di kota, anak-anak suruh cari bahan, topiknya ini gitu. Baru nanti di sekolah suruh bacakan. Nah, kemudian yang lain suruh memaknai apa isi cerita itu gitu. Karena dia melatih membaca. Kelas berapa dia? Kelas 4, Pak. Kelas 4. Kelas 4 masih ada yang belum bisa baca? Iya, Pak. Kebetulan saya dapat bertugas di daerah, bukan juga terpencil sekali, Pak, tapi pedalaman sekitar 8 kilo dari Jalan Trans. Baru di situ memang disebut Kampung Tua. Warganya itu jumlahnya sedikit, Pak. Siswa di sana keseluruhannya itu berjumlah 38 orang. Jadi kelas 4 itu cuma sekitar 6 orang yang aktif. 7 orang sebenarnya, cuma 1 orang sudah keluar. 6 orang yang aktif, Pak. Baru di sana mungkin pengaruh tidak stabilnya jaringan, Pak. Baru pengawasan orang tua mungkin membuat anak-anak di situ kurang minat sekali saya lihat membaca, Pak, karena menurut pengalamannya saya 1 tahun lebih saya mengajar di situ, ada anak kelas 5 juga masih terbata-bata dalam membaca, Pak. Oke. Menurut pengalamannya saya, Pak. Iya, apalagi kelas 4 itu berarti dia kelas 2 COVID. 2 tahun, padahal kelas 2 dia belum lancar baca kan, Iya, kena Pak. COVID 2 tahun. Yep. Nah, ya hampir boleh dikata libur kalau daerah-daerah
perbatasan begitu, makanya daerah-daerah pinggir itu hampir tidak sekolah lah, boleh dikata begitu. Iya, Pak. Ya, disiasati dengan apa yang ada, dengan tuntutan kita ketika kita mengikuti latsar itu. Ya, yang penting kembali lagi ke hati nurani kita ya, kita berbuat sebisa mungkin ya. Pokoknya hindari malas copy paste. Ya, kita punya gitu loh. Saya punya sesuatu, saya punya nilai-nilai gitu ya. Nah, walaupun ini berakhlak gitu ya. Nah, akuntabilitas misalnya antara Pak Alam dengan Bu Mada punya narasi yang berbeda. Ya, karena panduan perilakunya kan misalnya akuntabel, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Tapi di kegiatan itu, di kegiatan yang kita pilih itu, berarti kita narasikan misalnya pada saat pelaksanaan sosialisasi saya bertanggung jawab atas ini, atas pemahaman peserta, gitu misalnya kan. Jadi narasinya ini menjelaskan kegiatan. Jangan pola perilaku itu yang kita salin baru kita comot di rancangan itu, tidak, tapi bahasanya kita, bahwa bahasa kita itu akuntabel. Bahasa kita terhadap kegiatan, memberi komentar terhadap kegiatan itu. Ya, pada saat saya konsultasi, saya harus pada saat saya konsultasi, saya menyiapkan draft. Itu sebagai wujud tanggung jawab saya. Gitu, berarti akuntabel gitu, tersirat. Oke, lanjut ke Pak Alam terakhir. Terima kasih Pak. Iya. Adapun isu yang saya angkat di sini terkait dengan tupoksi saya sebagai guru IPS di SMP, yaitu tentang rendahnya pengetahuan siswa tentang tokoh-tokoh pahlawan. IPS. Iya Pak. Kemudian gagasan kreatif yang saya berikan, penggunaan kartu pahlawan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap nasionalisme siswa. Kemudian di rencana kegiatan ini saya akan lakukan di kelas 7 dan di kelas 8. Kemudian di tahap kegiatannya itu yang awal itu pemberian pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa, dan yang kedua pemberian materi, dan yang tahap terakhir post-test untuk mengukur keberhasilan siswa dalam memahami pelajaran. Kemudian kaitannya dengan manajemen ASN, menjadi seorang guru itu harus bersikap profesional, disiplin, tulus, dan ikhlas melayani anak bangsa. Kemudian gagasan kreatif yang saya berikan ini berkaitan dengan smart ASN. Mungkin itu dari saya, Pak. Iya, oke. Makasih banyak ya. Jadi bisa dikembangkan Pak, ya. Kan tokoh ya. Suruh anak-anak melukis. Ya. Yang bagus dikasih reward. Enggak perlu mahal ya. Memberikan reward itu boleh snack, boleh apa, boleh juga jangan lupa nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh itu kan kesederhanaan. 5 tokoh yang pahlawan kita yang sederhana itu termasuk Bung Hatta, kemudian ya pemimpin-pemimpin kita Sultan Hamengkubuwono, Sultan Syahrir. Nah, itu mereka suruh hunting di internet tokoh, nilai-nilai yang dibawa, keteladanan yang dibawa oleh tokoh ini siapa. Itu satu kegiatan sendiri tentang nilai keteladanan. Ya, Menteri Keuangan yang tidak punya uang, bajunya tambal-tambal, kan ada itu. Bapak yang tentukan topiknya bagi kelompok. Nah, kemudian bisa juga melukis, bisa juga
logo-logo, pokoknya banyaklah kegiatan yang Bapak buat dari itu. Atau di mana Pak Rigi ya, tempat-tempat sejarah gitu ya. Pokoknya Pak Alam lah yang lebih tahu itu ya, yang soal pengembangan dari isi aktualisasi yang menarik supaya tidak klasikal, karena CPS ini ya, supaya IT-nya juga kena kan, dia hunting-hunting di internet tentang tokoh, keteladanan dan sebagainya. Ya, boleh dibebasin, boleh di Bapak yang tentukan siapa tokohnya. Ada 5 tokoh sederhana itu, ya, Muhammad Hatta, Sultan Hamengkubuwono, Sultan Syahrir, yang 2 saya lupa. Nah, ini Sugeng Imam Santoso ya, ya tokoh lah ya, nggak harus pahlawan nasional. Oke. Ya Pak, makasih atas masukannya. Ya, ya kayaknya sudah siap semua kok teman-teman ya dengan ini agenda 4 gitu. Saya itu lebih kalau sharing lebih ke menukik ke aktualisasi, karena ujung-ujungnya kan ke sana gitu ya. Ya, dan adik-adik sudah melewati agenda 1-2 itu pastinya sudah diajak ke skup-skup nasional lah ya, skup nasional, permasalahan-permasalahan yang global itu pasti sudah dapat. Nah, di agenda 3 ini saya cenderung mengerucut ke aktualisasi, karena setelah ini kan aktualisasi, sehingga ya saran saya sih harus sudah komunikasi dengan Pak Mentornya. Oke, saya kasih ya, contoh penugasan sebelum saya menjelaskan yang lain, nanti waktunya nggak ada, habis. Ini penugasannya ya, yang pertama nanti ya. Kalau kemarin ini saya nggak siapkan tadi untuk agenda 3, ya saya nggak. Nah, jadi persis ini. Ya. Jadi nomor kegiatannya apa ya? Tadi yang didiskusikan tadi dilengkapi ya. Ya, misalnya pertama sosialisasi, yang kedua penggunaan metode, terus tidak usah tahapannya lagi ya, tidak usah tahapan, karena agenda 3 ini kedudukan dan peran itu terkait dengan judul dan kegiatan-kegiatan. Nah, kemudian di sini kan hanya 2, di sininya itu peran manajemen ASN dengan Smart ASN, ya 2 saja, persis. Formatnya seperti ini ya, tapi kolom-kolomnya nomor kegiatan langsung manajemen ASN, Smart ASN. Jadi ada 4 saja. Nomor kegiatan manajemen ASN, Smart ASN. Kemudian di bawahnya sini dikasih penjelasan. Kegiatan 1, kenapa manajemen ASN? Kenapa Smart ASN itu dijelaskan? Ya, saya tadi nggak sempat. Jadi nomor kegiatan manajemen ASN, Smart ASN. Kalau adik-adik mau penjelasannya di situ ya nggak apa-apa sih. Di kolom manajemen ASN itu langsung diberi penjelasan di situnya saja ya. Kenapa manajemen, kenapa smart, setiap kegiatan itu saja, langsung saja, supaya tetap dalam satu kolom, nggak usah di luar kolom. Yaitu penugasan pertama, penugasan kedua learning journal. Ya. Barusan pagi tadi saya upload di kolom jaring. Ya, soalnya aduh.
Terus yang ketiga, karena hubungannya dengan Smart ASN, ini adik-adik membuat video selayang pandang tentang OPD. Tentunya yang disorot adalah tentang pelayanannya kita. Misalnya ini Puskesmas Tinombo memberikan pelayanan ini, misalnya ini punya program ini, di shooting, dikomentari dan di shooting itu kegiatan harian. Kalau guru ya sekolahnya, selayang pandang tentang sekolah ini berdiri tahun berapa, kepala sekolahnya siapa, jumlah guru siapa, ini kelasnya, ini pada saat pembelajaran. Ya, tapi ngomong-ngomong, adik-adik ini jauh dari rumahnya enggak dengan sekolah, itu yang saya Iya Pak, yang kalau saya mau tanya. Iya. Jadi Jauh, kalau Pak. memang jauh, nanti dikumpulin pas klasikal. Oh. Tapi kalau yang posisi saat ini dekat dengan kantor atau sekolah, dibuat memang, ya. Ya. Kalau jadwalnya sih di Kolabjar kan ada besok, saya isi besok. Tapi saya ingat itu, kalau dia orang tinggal di Parigi baru tempat kerjanya di Motong, bagaimana? Itu yang saya ingat juga. Tapi teman-teman biasanya yang saya dari teman-teman Widya Iswara, nanti klasikal baru diserahkan ininya, videonya. Tapi kalau menurut saya pada saat aktualisasi, pokoknya punya kesempatan ke sana, video memang, store memang, ya. Kalau misalnya di Kolabjar tidak bisa, store ke WA-nya Bapak, ya. Supaya saya memberi nilainya di Kolabjar misalnya sudah tertutup, nah, tetap saya bisa memberikan nilai di Kolabjarnya. Ya. Ya. Silakan Ibu Arwan. Raisen. Oke Pak, terima kasih. Sejak bagi saya ini Pak, sekolah dengan tempat saya sekarang jauh Pak. Kira-kira ada kurang lebih 30 kilo ke sekolah Pak. Jadi kalau saya Pak, apakah bisa kalau nanti klasikal baru saya kumpul video? Enggak, maksud saya kalau aktualisasi kan Ibu ke sekolah. Iya, ya. Nah, itu Ibu buat, nggak usah nunggu. Maksudnya tadi saya bilang kalau klasikal itu paling lama sudah, tapi saya berharap kalau aktualisasi saja. Oh iya Pak. Kalau habis ujian rancangan kan harus ke tempat kerja masing-masing, buatlah itu. Oh iya Pak, oke Pak, terima kasih Pak. Karena itu nanti juga selayang pandang itu berguna untuk laporan aktualisasi. Ya. Kan walaupun dinarasikan sudah siap, pernah menarasikan ini sekolah saya berdiri tahun sekian, ini cuma divideokan karena ini kaitannya dengan Smart ASN, tuntutan kita terhadap untuk memenuhi Smart ASN. Nggak banyak kan tugasnya, bosan dengan tugas-tugas. Itu aja. Ya silakan Bu Made. Baik Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Berarti nanti tugas untuk yang ketiga itu Pak, yang pembuatan video itu berarti jika waktunya sudah habis di Kolabjar ini kita kirim ke WA-nya Bapak saja? Iya, misalnya nggak bisa diupload di Kolabjar, tapi nanti saya pesan sama evaluator untuk video nanti. Oh iya. Ya, karena intern kami kan yang menilai kan, yang memfasilitasi, dalam hal ini Widya Iswara, jadi saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tuh kalau ada teman yang kadang error kan nggak bisa dibuka, saya hubungi ketua kelompoknya, minta tolong si A kirim ke WA saya. Di Kolabjar nggak bisa dibuka, kadang error, punya yang bersangkutan. Kasihan kan kalau nol gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Kalau memberikan nilai kan nilai lulus, ya. Nilai lulus. Kalau nol langsung jatuh semua yang lain untuk menutupi nol itu. Tapi biasa kita kasih nilai minimal, nilai lulus itu
71 ya. Tapi kalau ada kerjaannya kan bisa 85, 88. Ya, kalau bagus malahan 90 kan sampai 92 gitu. Ya pernah kan yang angkatan berapa kemarin itu 99 error. 2 tugasnya nggak bisa dibaca. Terus kebetulan saya japri, tapi saya kasih nilai minimal. Karena misalnya saya menilai Bu Yogi, Bu Yogi tidak ada misalnya tuh. Yang lain kehapus semua, saya sudah capek-capek periksa. Kalau satu nggak dinilai itu akan terhapus semua gitu sistemnya di Kolabjar. Jadi saya kasih angka sementara, angka menunggu dan 71 gitu. Yang lain 85, 88, 90, 92. Bahkan yang bagus sekali ya sampai nilai teratas kan 95. Nggak ada nilai 100 kan, nilai Tuhan itu. Tapi 95 itu jarang, 94 maksimal kalau udah. Pokoknya 90 itu sudah sangat memuaskan kan kriterianya. Kalau 80 memuaskan, 70 sampai 79 itu cukup. Tapi kita nggak usah lah mikir nilai, yang penting masuk dalam kriteria lulus ya, supaya santai kita masuk dalam kriteria lulus. Apa kriterianya lulus? Mengikuti seluruh proses pembelajaran dan penugasan. Oke. Masih ada waktu. - 16 menit. Masih 16 menit, Pak Dek. Iya. Jadi interpretasi. Ya. CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun melalui proses diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan kompetensi bidang. CPNS yang dinyatakan tidak lulus pendidikan dan pelatihan akan diberhentikan sebagai calon PNS. Ya, kira-kira sampai hatikah gitu ya. Sampai hatikah kita begitu gitu ya. Makanya adik-adik semua unsur ya, penyelenggaraan diklat mulai dari evaluator, fasilitator, media suara, penyelenggara, penguji, semua menginginkan adik-adik lulus. Tidak ada satupun orang yang sentimen ya untuk saya tidak kasih lulus Bu Elizabeth, tidak ada. Semua menginginkan. Evaluator menginginkan nilainya adik bagus-bagus, fasilitator juga menginginkan nilai yang bagus-bagus, penguji juga. Gitu. Banyak sekali adik-adik ini disayang. Gitu. Sehingga karena adik-adik disayang, adik-adik juga harus menempatkan diri gitu ya. Bahasanya kasarnya tahu diri gitu ya. Kamu tuh udah disayang, jadi kamu harus ikuti apa yang diperintahkan lah kasarnya gitu, yang diperintahkan oleh penyelenggara. Tidak ada penyelenggara jahat, tidak ada, ya, semua baik. Ya. Silakan Bu Vicky, ada yang ditanyakan? Ya. Baik Pak, terima kasih. Ini masih pertanyaan tentang tugas. Tugas yang kedua itu untuk learning journal. Learning journalnya itu kita buat dalam bentuk narasi PDF atau dalam bentuk MP3, Pak? Ya, PDF 1 halaman saja kan learning journal. Iya, iya. Saya tadi sudah mau menjelaskan itu loh, saya lupa. Bu Vicky ingatkan. Berdasarkan pengalaman, learning journal itu kadang-kadang nilainya lebih rendah daripada penugasan lainnya. Ya, bukan hanya latsar. Yang
pelatihan pengawas, administrator yang di atas itu, saya perhatikan running journal ini kok nilainya lebih rendah ya. Banyak yang nggak connect gitu loh. Yang pertama apa yang pertama itu pokok pikiran ya. Ya, pokok pikiran itu selalu konsep ini berhubungan dengan tempat kerja saya gitu loh. Pokok-pokok pikiran misalnya saya menjelaskan tentang motivasi gitu ya. Motivasi. Oh, ternyata di kantor ini di dalam memberikan tugas itu di dalam membagi tim itu perlu diketahui latar belakang motivasi seseorang sehingga di dalam memberikan job itu sesuai dengan kedudukannya di teori motivasi. Misalnya orang ini butuh apa sih, sandang pangan papan atau butuh kenyamanan gitu ya. Dikonek, berarti itu pokok pikiran. Kemudian penerapan ya sudah, misalnya penerapan ya setelah saya mendapat ini saja yang agenda ya supaya nggak bingung. Pokok pikiran dari agenda 1, pokok pikirannya adalah kita diminta untuk peka ya dengan cara pandang kita, bela negara kita peka terhadap lingkungan kita dan mengidentifikasi, itu pokok pikiran. Terus penerapannya, saya melakukan identifikasi isu di tempat kerja saya, ya, begitu. Jadi penerapan itu saya melakukan. Jadi connect ya. Pokok pikirannya, oh teori ini mengharapkan saya untuk peka terhadap lingkungan sehingga saya diminta untuk menganalisis. Penerapannya saya sudah menganalisis isu yang ada di kantor saya. Ternyata di kantor saya itu banyak permasalahan. Begitulah contohnya. 1 lembar aja yang penting kok kena gitu ya. Kalau agenda 2 apa? Running jurnalnya. Oh, ternyata apa yang saya lakukan itu ada nilainya, ternyata ada nilai berakhlaknya. Nah, maka penerapannya dalam mengajar saya selalu menerapkan harmonis, begitu ya. Dalam melayani pasien saya selalu berorientasi ke pelayanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, learning journalnya. Oh, ternyata agenda 3 itu erat hubungannya dengan judul, erat hubungannya dengan kegiatan-kegiatan. Itu pokok pikirannya. Penerapannya saya telah melakukan yang Ibu ceritakan tadi, Bapak Ibu ceritakan. Saya telah melakukan sosialisasi yang erat hubungannya dengan manajemen dan smart ASN. Supaya bagus-bagus sudah dikasih tahu nih. Running jurnalnya. Begitu maksudnya saya mengajak adik-adik untuk pokok pikiran dengan penerapan itu. Ya kadang dia nyalin kayak resume banyak-banyak. Running journal itu banyak-banyak yang mengisi resume. Ya, ringkasan dari pembelajaran yang didapat, tidak. Ya, untuk agenda 3, oh ternyata pokok pikiran yang kita dapatkan dari agenda 3 adalah ada keterkaitan agenda 3 dengan judul dan kegiatan. Kemudian penerapannya saya sudah melakukan yang adik-adik sebutkan tadi, sangat erat kaitannya dengan manajemen ASN karena ini dan smart ASN karena ini, titik sudah. Oke, kita kembali lagi. Sudah jelas kan? Sudah, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Oke. Ini
umum ya, fungsi ASN, pelaksana, pelayan. Ya ini menurut adik-adik ini gimana? Positif negatif ini gambar. Negatif, Pak. Negatif ya. Ya habis lembur gimana? Habis ngetik tentang anggaran di kantor ini. Dia nggak mampu pulang lagi, ngantuk. Ya Bu Vicky, raise hand atau yang tadi? Raise hand yang tadi. Yang tadi, Pak. Ya, ya, oke. Ya, jadi ini kita bisa ambil positif, bisa negatif ya. Negatifnya ya jam-jam istirahat, dia menyelinap ya. Tapi di sisi positifnya, ya mungkin dia orang keuangan, kerja sampai pagi, sudah 3 hari nggak tidur. Biasanya orang-orang OPD begitu, orang-orang kantor itu. Yang orang-orang keuangan lembur-lembur gitu, saya lihat di kantor itu. Tapi saya nggak pernah dapati yang beginian sih. Pasti dia pulang. Yeah. Nah, kalau ini memang nggak boleh nih ya. Makanya Bapak itu nggak berani loh kesualayan jam kerja itu, apalagi pakai seragam gitu. Saya takut sekali itu, makin takut ketahuan anak latsar dan takut ditangkap saya. Nanti masuk koran, aduh. Karena saya biasa sharing ini, jadi aduh. Kecuali jam istirahat. Kalau di kantor kami BPSDM kan berhadapan serong dengan BNS ya, Buminyir Swalayan itu. Jalan kaki saja. Ya. Kalau jam istirahat 1 jam itu yang siang, jam 12 sampai jam 1 saya berani. Kalau paling belinya kan kalau bapak-bapak itu yang dipesan sama ibu saja, yang dibelanja ya. Kalau lain dengan ibu-ibu kan cuci mata dulu. Nanti yang nggak direncanakan dibeli juga. Oke. Ini nggak usah, ini yang saya mau, ini yang dimasukkan di bab 2 ya, kalau diaktualisasi ya, kode etik ini ya. Karena ini setara dengan nilai-nilai. Ya kalau bimbingan saya membimbing di 98 kan, ini harus masuk karena salah satu nilai-nilai yang ada di ASN kan, melaksanakan tugasnya dengan jujur, tanggung jawab, integritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani sikap hormat, sopan, tanpa tekanan. Jadi bisa juga adik-adik ini sebagai dasar. Misalnya judulnya apa ya? Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai SOP kan. Kalau mengajar itu kan sesuai RPP kalau mengajar. Kalau penyuluhan juga sesuai SOP. Kalau puskesmas rumah sakit itu SOP ya. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Sesuai SOP kan. Ini dasarnya itu. Berarti semua itu kena manajemen ASN gitu. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Iya, kena karena adik-adik semua sudah mengidentifikasi isu. Kena yang di B. A juga kena, berintegritas tinggi, menemukan judul itu karena kepekaan hati, ya. Bukan karena lulus CPNS, tidak. Walaupun itu iya ya, tapi landasan integritas itu yang membuat adik-adik membuat aktualisasi. Kena semua kan ini. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat berwenang sejauh tidak bertentangan. Menjaga kerahasiaan, menggunakan kekayaan barang milik negara, menjaga agar tidak konflik kepentingan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan
pada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Ini ibu, bapak, ibu, suster dan guru ini kena sekali dengan ya. Kalau yang di kesehatan pasien, bagaimana cara minum obat yang benar, ya. Kepatuhan pasien terhadap pasien paru terhadap minum obat itu banyak yang nggak patuh gitu ya, sehingga memberikan informasi, membimbing dan sebagainya. Guru apalagi ya, guru itu sangat diikuti oleh siswanya. Kalau mengerjakan PR di rumah, kalau kita memberikan cara yang lain dengan guru, pasti anak-anak bilang, Bu guru tidak begitu caranya. Tidak seperti Bapak begitu kalau mengajar. Bapak Ibu guru punya cara lain yang diikuti oleh anak-anak. Memegang teguh nilai-nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas. Ini berarti sekarang berakhlak ya. Yang melaksanakan ketentuan peraturan mengenai disiplin pegawai ASN. Ya, ini sih yang menjadi dasar dari manajemen ASN, kemudian diuraikan, dikembangkan, dinarasikan. Kemudian yang smart ASN, mumpung belum lupa ya, slide terakhir saya baru nemukan gitu ya. Ini. Nanti adik-adik ini masukkan di bab 2 ya. Tentang smart ASN ini. Nah, ini pengalaman saya kemarin. Jadi baru saya masukkan tadi pagi. Kemarin saya ujian rancangan. Yang 98 kemarin kan ujian rancangan. Salah satunya ditanya soal ini, suruh masukkan di bab 2. Di kedudukan dan peran. Ini katanya yang lengkap berdasarkan Permen PAN. Ya. Ya 2 itu. Kalau yang lain-lainnya adik masukkan yang lain-lainnya ya terserah kan. Ini kreatif gitu loh, bebas. Tidak harus, tapi menurut saya 2 hal itu penting sih dimasukkan karena hubungannya dengan nilai-nilai kan. Dasarnya dari situ, pembahasannya itu adik-adik berangkat dari situ. Kalau adik-adik bagus, pembahasannya berangkat dari 2 yang tadi itu. Kemudian adik-adik narasikan sesuai dengan kegiatannya. Ya, begitu anunya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau itu tadi smart ASN, manajemen ASN sudah oke. Terkaitannya dengan agenda 2 sudah lengkap ini. Tinggal masuk di aktualisasi ini. Tapi bagus-bagus kok adik-adik di room ini sudah kena lah, sudah aktualisasinya. Tinggal ini aja memvariasikan ya, memvariasikan. Oke, sudah kita harus ke room besar. Makasih ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di setelah Lebaran. Oke.